polisi itu kan punya dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan kepolisian juga memang kalau kita melihat 1 kali 24 jam itu kan berurusan dengan penegakan hukum, pelayanan, pengayoman dan juga perlindungan terhadap masyarakat. Yang saat ini menjadi sorotan oknum bukan institusi ya, supaya jelas bahwa setiap instansi baik TNI Polri, baik PNS, non PNS itu pasti ada oknum yang bermasalah saja. Yang penting kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran hukum atau kriminal ya ditindak. Karena ada divisi propam di kepolisian. Ya. Dan di kepolisian itu kan ada undang kepolisian, ya. Ada juga peraturan Kapolri, sehingga polisi juga tadi ada statement daripada bagian propam bahwa siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, apalagi kriminal maupun dari internal yang kepolisian sendiri pasti akan ditindak. Karena di negeri ini tidak ada ketua hukum. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun kan dulu pernah itu MK juga diproseskannya masuk penjara juga. Jadi negara ini panglimanya itu adalah hukum. Polisi adalah pelaksana daripada hukum itu sendiri, baik dalam perlindungan, pengayoman maupun dalam penegakan hukum. Itu adalah tugas kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Ya saya pertama-tama kan saya melihat bahwa Pak Kapolri sendiri, Pak Listio itu juga saya sangat ingin dalam hal pembenahan internal kepolisian, terutama oknum-oknum yang nakal itu bukan hanya di kepolisian, banyak instansi, baik di kejaksaan, baik di Mahkamah Agung, itu banyak sekali oknum yang nakal. Ini memang menjadi tugas Pak Kapolri pas di Setio Sigit untuk supaya membenahi internal Polri sehingga sholat masyarakat terhadap oknum kepolisian nakal, ada juga oknum polisi yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang merusak citra kepolisian itu harus dihukum sesuai dengan undang-undang kepolisian yang berlaku. Karena kan mereka kan ada divisi propam, mereka walaupun bukan TNI dulu kan ABRI itu, ini adalah mereka ini sipil, tapi sipil yang memang dipersenjatai gitu untuk penegakan hukum. Sehingga memang saat ini kita melihat bahwa fenomena no viral justice ini kan menggema di mana-mana. Ya kami sih, saya selaku praktisi hukum saya melihat bahwa fenomena ini terjadi karena media sosial ini tidak bisa dihindari dari mas. Apapun yang terjadi di Republik ini akan menjadi sorotan. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus objektif. Kalau ada polisi yang baik dalam pelaksanaan tugas di bidang manapun, ya kita juga perlu apresiasi. Jangan 1-2 oknum polisi yang bermasalah itu yang dibawa terus di media sosial, artinya kan itu udah menyerang privasi. Tapi kalau ada oknum polisi yang nakal dan ditindak oleh divisi propamnya, ya biarkan itu berproses supaya semua orang harus equality before the law, bersamaan kedudukan di mata hukum. Begini, dalam proses hukum kita mau lambat atau tidak dalam penanganan itu kan tergantung dari dalam proses lidik, proses penyidikan, bahkan mencari alat bukti. Karena lidik itu adalah mencari terangnya suatu perkara. Kalau sudah sampai penyidikan berarti polisi sudah memiliki minimal itu ada alat bukti. Mau menetapkan seorang tersangka minimal 2 alat bukti. Jadi mencari alat bukti ini kan juga tidak gampang. Alat bukti itu ada 5. 1 keterangan saksi, keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk dan keterangan dari tersangka itu sendiri. Nah kalau polisi hanya diam atau tidak melaksanakan tugas kepolisian dengan baik, otomatis kan dia tidak melakukan proses. Tapi kalau proses itu berjalan, memang kadang ada perkara yang sulit. Kita anggap mudah, tapi ternyata dalam proses sulit itu loh. Susah cari saksi, ada yang banyak orang tidak mau jadi saksi. Yang kedua tidak ada alat bukti yang yang menguatkan laporan polisi. Nanti kalau dikeluarkan SP3 masyarakat marah, loh kok ini kok malah dihentikan kasus ini, dilanjutkan ternyata alat buktinya kurang. Jadi memang kita harus tahu bahwa mungkin ada yang tidak melaksanakan proses perkara dengan baik, tapi saya lihat banyak, sebagian besar berproses, semuanya berproses dengan baik. Dan itu kan sudah ada setiap perkara kan ada laporan perkara ya, tentu pemberitahuan itu kepada si pelapor bahwa perkara sudah sampai tingkat mana itu selalu diberikan oleh pihak kepolisian.